Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai sistem penglihatan dengan anggota kelompok Andini Dwi Yulivia, Lara Lutfia Anissa, dan saya sendiri Maulid Rahmanisa dengan dosen pengampu Ibu Rani Oktavia SPD MPD. Sebelum memasuki bagian organ mata, ada baiknya kita mengetahui dulu arti mata itu sendiri. Mata adalah organ panca indera yang berfungsi sebagai penglihatan. Organ mata terdiri dari dua bagian, ada bagian luar, kemudian ada bagian dalam. Nah, bagian luar mata dapat kita lihat pada gambar. Nah, yang nomor 1 ini namanya kelenjar air mata. Ada nomor 2 ini adalah kelopak mata. Kemudian yang nomor 3 ini adalah alis mata. Dan nomor 4 ini disebut dengan bulu mata. Yang pertama yaitu kelenjar air mata. Kelenjar air mata atau disebut juga dengan lakrima berfungsi menghasilkan air mata untuk melembabkan mata, berguna menjaga mata menjadi lembab, serta membersihkan mata dari debu dan membunuh kuman yang masuk ke mata. Kemudian ada kelopak mata. Kelopak mata terdiri dari tutup atas dan kelopak mata bawah. Fungsi dari kelopak mata sendiri yaitu membuka dan menutup mata yang berfungsi menjaga mata bagian depan bola mata dari benda asing yang ada di luar. Kemudian ada alis mata. Alis mata berada tepat di atas kelopak mata yang memiliki fungsi menahan mata dari air jatuh dari atas seperti keringat dan saat hujan. Kemudian yang terakhir ada bulu mata. Bulu mata ini terletak dekat sekali dengan mata yang berfungsi menyaring sinar dan cahaya yang akan diterima sebelum masuk ke bola mata dan mencegah debu serta kotoran agar tidak masuk ke mata. Selanjutnya itu organ bagian dalam mata. Yang pertama ada konjungtiva. Dapat kita lihat pada gambar yang warna merah ini. Kotak warna merah ini. Nah, konjungtiva merupakan membran mukosa atau selaput lendir yang melapisi kelopak dan melipat ke bola mata untuk melapisi bagian depan bola mata sampai limbus. Konjungtiva sendiri memiliki fungsi sebagai pelindung kornea dari gesekan serta perlindungan pada sklera dan memberi pelumas pada bola mata. Nah, bagian selanjutnya yaitu ada sklera yang nampak berwarna putih pada mata ini yang disebut dengan sklera. Nah, sklera merupakan bagian putih mata yang mengelilingi kornea. Sklera sendiri berfungsi sebagai pelindung bola mata dari kerusakan mekanis dan tempat melekatnya otot mata. Bagian dalam mata selanjutnya yaitu ada kornea. Nah, kornea merupakan bagian terluar mata yang memiliki karakteristik kuat dan tembus terhadap cahaya. Kornea mata berfungsi sebagai menerima serta meneruskan cahaya yang masuk ke mata dan memberikan perlindungan terhadap bagian sensitif mata yang ada di bawahnya. Selanjutnya ada koroid. Nah, koroid merupakan membran berwarna coklat yang melapisi permukaan dalam sklera. Koroid ini mengandung banyak pembuluh darah dan sel-sel pigmen yang memberi warna gelap. Fungsi dari koroid sendiri yaitu memberikan nutrisi ke retina dan badan kaca atau aqueous humor dan mencegah refleksi internal cahaya. Kemudian yang kelima bagian dalam mata yaitu ada iris yang berwarna biru ini untuk orang Eropa yang makanya berwarna biru. Nah, iris ini merupakan bagian mata yang mengatur besar kecilnya pupis. Iris memberikan warna atau pigmen pada mata, contohnya seperti warna hitam dan coklat untuk orang Asia, biru dan hijau untuk orang Eropa. Selanjutnya itu ada pupil yang nampak berwarna hitam ini yang disebut dengan pupil. Pupil adalah lubang kecil di tengah iris yang berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Bila cahaya terlalu terang, pupil akan mengecil, dan sebaliknya bila cahaya kurang atau gelap, pupil akan membesar. Bagian organ mata dalam selanjutnya yaitu ada lensa mata. Nah, lensa mata ini berfungsi sebagai
pengatur fokus cahaya sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Untuk melihat objek yang jauh atau cahaya datang dari jauh, lensa mata akan menipis, sedangkan untuk melihat objek yang dekat, cahaya datang dari dekat, lensa mata akan menebal. Kemudian yang ke-8 ada retina. Nah, retina ini berfungsi sebagai penerima cahaya dan mengubahnya menjadi impuls saraf. Organ bagian dalam mata selanjutnya yaitu ada aqua sumor, disebut juga dengan badan kaca. Nah, aqua sumor ini cairan berair yang terdapat di balik kornea. Strukturnya sama dengan cairan sel, mengandung nutrisi bagi kornea dan dapat melakukan difusi gas dengan udara luar melalui kornea. Bagian dalam mata selanjutnya itu ada vitrosumor atau badan bening. Badan bening ini terletak di belakang lensa, bentuknya berupa zat transparan seperti jelly atau agar-agar yang jernih. Zat ini mengisi pada bola mata dan membuat bola mata menjadi membulat. Organ bagian dalam mata selanjutnya itu ada bintik kuning. Nah, bintik kuning ini berfungsi sebagai penerima cahaya dan meneruskannya ke otak. Dan yang ke-12 ada saraf optik. Saraf optik berfungsi sebagai meneruskan sebuah rangsangan cahaya hingga ke otak sehingga kita bisa melihat. Dan yang terakhir ada otot mata. Yang nampak berwarna merah ini yang disebut dengan otot mata. Nah, otot mata ini berfungsi sebagai pengatur besar dan kecilnya lensa mata. Sekian penjelasan mengenai organ mata. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, saya Andini Dwi Livia akan menjelaskan tentang cara kerja indera penglihatan. Jadi secara sederhana, sebagai alat optik, mata membentuk bayangannya secara bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil pada retina. Pemfokusannya dilakukan dengan mengubah jarak fokus lensanya, dan benda akan nampak jelas jika bayangan tepat jatuh pada permukaan retina. Terus bagaimana sih tahap-tahap dalam terbentuknya bayangan? Jadi tahap berbentuknya bayangan itu dari berkas cahaya yang datang dari benda akan menuju mata dan akan dibiaskan oleh kornea mata, dan pada kornea mata akan difokuskan oleh lensa dan akan diteruskan ke retina. Pada retina akan terbentuk bayangan yang bersifat terbalik, diperkecil, dan nyata. Terus nanti pada retina energi cahaya itu akan diubah menjadi sinyal listrik dan dibawa ke syaraf otak dan akan diterjemahkan oleh otak sebagai benda yang tegak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme proses penglihatan mata. Sebelumnya kita kan udah membahas tentang gimana sih mekanisme proses mata, mulai dari berkas benda yang masuk melewati kornea, terus difokuskan ke lensa dan diteruskan ke retina. Terus nanti dari retina nanti diubah jadi energi listrik dan akan diteruskan juga nanti ke otak, dan di otak nanti bakal terbentuklah bayangan yang tegak gitu. Jadi di sini pembahasan kita tentang terkadang benda tuh pasti gak selalunya tetap kan. Kadang benda tuh bisa ada yang berada di titik terjauh, bisa benda berada dekat dengan mata gitu. Dan di sini terlihat kedua perbedaannya, yaitu pada lensa. Pada benda yang jauh, lensa akan memipih, akan mengkerut ketika melihat benda yang jauh, berbanding terbalik dengan ketika benda dekat.
lensa akan merileks kembali dan akan mengembang kayak gitu. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang jangkauan penglihatan mata. Jadi kemampuan penglihatan manusia itu terbatas pada jangkauan tertentu atau yang disebut dengan jangkauan penglihatan, yaitu dia dibatasi oleh dua area, yaitu ada titik terjauh atau punctum renotum disingkat dengan PR, dan ada titik terdekat atau punctum proximum disingkat dengan PP. PR adalah titik terjauh di depan mata di mana benda masih nampak dengan jelas, dan PP adalah titik terdekat di depan mata di mana benda masih nampak dengan jelas juga. Objek akan nampak jelas jika berada pada jangkauan penglihatan. Jadi manusia tuh memiliki dua batas akomodasi seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, dimana di sini pada titik terdekat untuk mata normal atau emitropik, titik terdekatnya berjarak sekitar 10 cm sampai 20 cm untuk anak-anak, dan untuk yang dewasa berjarak sekitaran 20 cm dan 30 cm. Titik dekat disebut juga dengan jarak baca normal. Terus pada titik terjauh itu jarak benda terjauh di depan mata masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk jaraknya itu untuk mata normal titik jauhnya adalah tak terhingga. Maksudnya di sini tergantung daya akomodasi mata kita masing-masing. Jadi berapa, karena setiap orang mempunyai daya akomodasi titik jauh yang berbeda-beda. Makanya di sini dibilangnya tak terhingga gitu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang gangguan atau kelainan pada sistem penglihatan. Yang pertama ada mata miopi, yang kedua hipermetropi, yang ketiga mata astigmatisme, yang keempat mata presbiopi, yang kelima hemeralopi atau disebut dengan rabun jauh. Mata miopi atau rabun jauh. Mata miopi adalah mata dengan lensa terlalu cembung atau bola mata terlalu panjang. Oleh karena itu, objek yang dekat akan terlihat jelas karena bayangan jatuh pada retina. Sedangkan objek yang jauh akan terlihat kabur karena bayangan di depan retina. Kelainan mata jenis ini dibantu oleh lensa cekung. Penyebab terjadinya miopi ada dua faktor. Yang pertama, faktor lingkungan, seperti terlalu sering beraktivitas dalam ruangan, membaca terlalu dekat, radiasi layar monitor, begadang, dan kekurangan vitamin D. Yang kedua, faktor genetik, di mana hal ini lebih berpotensi seorang anak memiliki rabun jauh turunan dari orang tuanya. Gejala miopi ada 6. Yang pertama, terlihat tidak menyadari keberadaan objek yang jauh, sering mengucek mata, memicingkan mata begitu melihat objek yang jauh, sering mengedipkan mata, mata lelah akibat bekerja di depan layar monitor, sakit kepala. Tahapan dimulai sejak anak-anak pada masa sekolah hingga remaja. Penanganan miopi, dari yang paling sederhana hingga ke tahap serius, ada 4. Yang pertama, penggunaan lensa kontak. Yang kedua, obat tetes mata atropine. Yang ketiga, operasi sinar laser atau LASIK. Yang keempat, lensa buatan. Pencegahan miopi ada 5. Yang pertama, memeriksa rutin kesehatan mata, terutama jika memiliki penyakit kronis. Yang kedua, perbanyak konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran yang kaya vitamin A dan D. Yang ketiga, istirahatkan mata secara berkala. Yang keempat, gunakan kacamata atau lensa kontak sesuai ukuran. Yang kelima, kenakan kacamata hitam dari paparan sinar matahari langsung di siang hari. 2. Hipermetropi atau rabun dekat. Hipermetropi adalah mata dengan lensa terlalu pipih atau bola mata terlalu pendek. Objek yang dekat akan terlihat kabur karena bayangan jatuh di belakang retina, sedangkan objek yang jauh akan terlihat jelas karena bayangan jatuh di retina.
Kelainan mata jenis ini dibantu dengan lensa cembung. Penyebab hipermetropi ada 3. Yang pertama, mata terlalu pendek dan kornea kurang melengkung. Kedua, lensa terletak lebih jauh di belakang mata dibandingkan pada mata normal. Yang ketiga, pada kasus yang langka, kondisi kesehatan lainnya seperti retinopati atau tumor mata adalah penyebab dari hipermetropi. Gejala hipermetropi: 1. Benda yang dekat terlihat kabur. 2. Nyeri pada sekitar mata atau mata lelah. 3. Gelisah dan kelelahan. 4. Perlu menyipitkan mata untuk melihat lebih jelas. 5. Sakit kepala atau pusing setelah membaca. 6. Beberapa anak dapat mengalami mata juling. Penanganan hipermetropi: beberapa prosedur medis juga dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi penglihatan. Pertama, menggunakan kacamata. Kedua, menggunakan lensa kontak. Yang ketiga, operasi refraktif. Metode operasi refraktif dibagi menjadi 3. Yang pertama LASIK, yang kedua LASEK, yang ketiga PRK. Pengobatan di rumah. Yang pertama, periksalah mata secara rutin untuk mengetahui kondisi kesehatan. Yang kedua, jaga kondisi kronis. Kondisi kronis di sini antara lain diabetes atau hipertensi, karena dapat mencegah penglihatan. Yang ketiga, jaga mata dari paparan sinar matahari. Kenakanlah kacamata yang bisa menghalangi radiasi ultraviolet. Yang keempat, cegah cedera mata. Kenakan kacamata saat beraktivitas seperti olahraga, memotong rumput, mengecat atau menggunakan produk lain dengan asap racun. Yang kelima, konsumsi makanan bernutrisi untuk kesehatan mata. Cobalah untuk memakan sayuran hijau dan buah-buahan. Yang keenam, jangan merokok. Yang ketujuh, kenakan lensa yang tepat. Yang kedelapan, gunakan pencahayaan yang baik. Yang kesembilan, atasi mata lelah dengan mengalihkan penglihatan dari komputer atau pekerjaan apapun, termasuk membaca. Pencegahan hipermetropi. 1. Penuhi asupan vitamin yang baik bagi mata seperti vitamin A dan lainnya. 2. Hindari membaca di tempat yang minim pencahayaan. 3. Mencegah diri dari terkena penyakit diabetes. 4. Periksa mata secara rutin ke dokter. 3. Mata astigmatisme adalah mata dengan lengkungan permukaan kornea atau lensa yang tidak rata. Penyebabnya ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan resiko astigmatisme. Yang pertama, rabun jauh atau rabun dekat yang sudah parah. Yang kedua, mengalami gangguan mata seperti penipisan kornea. Yang ketiga, menderita sindrom Down. Sindrom Down ini adalah gangguan mental akibat kelebihan kromosom 21. Kelainan genetik terbentuk sejak janin masih terbentuk embrio di dalam kandungan. Yang keempat, terdapat benjolan pada kelopak mata yang menekan kornea. Yang kelima, terlahir prematur atau berat badan lebih rendah. Gejala astigmatisme. Yang pertama, distorsi penglihatan. Misalnya melihat garis lurus tampak miring. Yang kedua, pandangan yang samar atau tidak fokus. Yang ketiga, sulit melihat saat malam hari. Keempat, mata sering tegang dan mudah lelah. Kelima, sering menyipitkan mata saat melihat sesuatu. Keenam, sensitif terhadap sorotan cahaya atau fotofobia. Yang ketujuh, kesulitan membedakan warna yang mirip. Kedelapan, penglihatan ganda. Kesembilan, pusing atau sakit kepala. Cara mengatasi astigmatisme. Pertama, untuk pasien anak-anak sebaiknya lakukan pemeriksaan secara utuh. Yang kedua, untuk pasien dewasa lakukan pemeriksaan secara utuh, kemudian gunakan kacamata yang sesuai dengan keadaan pasien. Dalam artian membuat pasien nyaman melihat benda-benda yang awalnya sulit untuk dilihat dengan jelas. Yang ketiga, untuk pasien astigmatisme
astigmatisma wajar diperlukan lensa silinder negatif untuk memperbaiki kelainan pembiasan yang terjadi. Yang keempat, untuk pasien astigmatisma tidak wajar diperlukan lensa silinder negatif dengan sumbu tegak lurus dan silinder positif dengan sumbu horizontal untuk memperbaiki kelainan pembiasan yang terjadi. Pencegahan astigmatisma. Pertama, hindari kebiasaan menggosok mata dengan kuat, terutama awasi anak-anak yang biasanya memiliki kebiasaan buruk ini. Kedua, hindari kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan trauma mata. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata yang dapat dilakukan dengan cara meminum vitamin yang berkhasiat menjaga kebersihan mata. 4. Mata presbiopi. Mata presbiopi terjadi karena lensa mata sudah tidak berakomodasi secara maksimal, tidak mampu melihat jauh dan tidak mampu melihat dekat. Biasanya diderita oleh lanjut usia. Dibantu dengan menggunakan kacamata yang berlensa rangkap, terdiri dari lensa cekung serta lensa cembung. Penyebab presbiopi. 1. Terjadi gangguan akomodasi lensa pada usia lanjut. 2. Kelemahan otot-otot akomodasi. 3. Lensa mata tersebut menjadi tidak kenyal atau berkurang bagian elastisitasnya diakibatkan kekuatan lensa. Gejala presbiopi. 1. Kesulitan dalam membaca tulisan yang cetakan hurufnya halus atau kecil. 2. Setelah membaca, mata menjadi merah, berair, serta sering terasa pedih. 3. Tulisan itu tampak kabur pada jarak baca yang biasa. 4. Sulit dalam mengerjakan pekerjaan dengan melihat dekat, terutama pada malam hari. 5. Memerlukan sinar yang lebih terang untuk dapat membaca. 6. Sulit membedakan warna. Penanganan presbiopi. Yang pertama, menggunakan kacamata. Kedua, lensa bifokal, trifokal, atau lensa progresif. Ketiga, lensa kontak. 4. Operasi. Pencegahan presbiopi. Disebabkan oleh faktor-faktor usia, maka presbiopi ini tidak bisa dicegah. Agar kesehatan mata selalu terjaga, penting untuk melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Yang kelima, hemeralopi atau rabun senja adalah gangguan mata yang disebabkan kekurangan vitamin A. Penderita rabun senja tidak dapat melihat dengan jelas pada waktu senja hari. Keadaan seperti itu apabila dilanjutkan terus-menerus mengakibatkan kornea mata bisa rusak dan dapat menyebabkan kebutaan. Penyebab rabun senja adalah kerusakan pada sel batang retina yang merupakan sel saraf sensorik mata yang bekerja pada pencahayaan yang kurang. Kondisi ini biasanya dipicu oleh berbagai hal. 1. Kekurangan vitamin A. 2. Rabun jauh atau ketidakmampuan mata dalam melihat benda jauh. 3. Katarak, yaitu mempunyai kekeruhan pada lensa mata yang sering terjadi pada lansia atau penderita diabetes. 4. Retinitis pigmentosa, yaitu penyakit keturunan yang menyebabkan kerusakan pada retina. 5. Glaukoma, yaitu penyakit yang menyebabkan kerusakan saraf optik akibat peningkatan tekanan di dalam mata. 6. Keratokonus, yaitu penyakit yang menyebabkan penipisan lapisan kornea. Gejala rabun senja adalah 1. Sakit kepala. 2. Sakit mata. 3. Mual. 4. Muntah. 5. Pandangan kabur. 6. Sensitif terhadap cahaya. 7. Sulit melihat benda di sekitar. Penanganan rabun senja. 1. Kekurangan vitamin A. Dokter akan memberikan suplemen vitamin A dan menyarankan pasien untuk mengkonsumsi makanan kaya vitamin A. 2. Katarak. Rabun senja yang disebabkan oleh katarak dapat diatasi dengan operasi pengangkatan lensa mata yang keruh.
Setelahnya, dokter akan memasang implan lensa atau menyarankan penderita menggunakan lensa kontak untuk mengatasi penglihatan yang buram. 3. Glaukoma. Rabun senja akibat glaukoma diobati dengan obat tetes mata. Jika diperlukan operasi, juga dapat dilakukan. Tujuan pengobatannya adalah untuk menurunkan tekanan pada mata sehingga mengurangi kerusakan jaringan mata. Rabun senja yang disebabkan oleh faktor genetik umumnya tidak dapat diobati. Pada kondisi ini, pasien akan disarankan untuk tidak berkendara atau melakukan aktivitas tanpa penerangan cukup, termasuk pada malam hari. Pencegahan rabun senja. Yang terpenting adalah menjaga pola hidup sehat. Salah satunya dengan menghindari makanan-makanan manis supaya tidak terkena diabetes. Diabetes bisa meningkatkan risiko retinopati diabetik yang berkembang menjadi rabun senja.